Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami kelompok 3 dari gelombang ketiga angkatan keempat, yang mana kami akan membahas sebuah presentasi mengenai materi analisis isu kontemporer, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri Wahyu Widiartono dengan nomor absen 38, kemudian Doni Kurniawan dengan nomor absen 9, Muhammad Panji M dengan nomor absen 24, dan Marjuki Wahid dengan nomor absen 23. Baik Bapak yang saya hormati, izinkan kami memulai presentasi ini dengan isu yang ditemukan di lingkungan sekitar. Yang mana isu yang ditemukan di lingkungan sekitar yang kita ambil adalah di Dinas Komunikasi dan Informasi tempat Wahyu Widiartono melakukan kegiatan bekerja di instansi tersebut. Ada 4 isu yang bisa diangkat di lingkungan kerja di Dinas Komunikasi Kabupaten Ciamis, diantaranya nomor 1, kurangnya minat baca warga Ciamis terhadap berita Ciamis Cup. Kemudian yang kedua adalah masih kurangnya teknik penulisan berita di Kecamatan Kabupaten Ciamis. Yang ketiga, sulitnya memilih media informasi yang tepat yang dapat diterima oleh publik. Kemudian maraknya berita hoax di masyarakat. Itulah isu yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar tempat kerja atau di Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menentukan aktualisasi maka digunakanlah teknik APKK, aktua, problematika, kelayakan, dan halayak, dari isu-isu yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari isu-isu yang ada, nomor 1, kurangnya minat baca warga Ciamis terhadap berita Ciamis Cup, masih kurangnya teknik penulisan berita di Kecamatan Kabupaten Ciamis, sulitnya memilih media informasi yang tepat yang dapat diterima publik, maraknya berita hoax di masyarakat, dan minimnya kelompok informasi masyarakat dalam diseminasi informasi. Dari isu-isu tersebut, maka isu yang paling memungkinkan untuk dibuat aktualisasi karena memenuhi teknik APKK adalah maraknya berita hoax di masyarakat, yang mana isu ini merupakan isu yang sangat aktual atau kekinian atau saat ini. Kemudian isu ini merupakan problem atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Isu ini juga merupakan isu yang layak untuk dicarikan solusi atas permasalahan yang ada. Dan isu ini berpengaruh pada halayak, di mana maraknya berita hoax di masyarakat merupakan suatu yang dapat merugikan karena bisa membunuh karakter seseorang. Selanjutnya kita akan membahas isu terpilih. Dari isu-isu yang disajikan di atas, maka maraknya berita hoax di masyarakat merupakan isu terpilih. Maraknya beredar berita hoax di masyarakat saat ini menjadi suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah, khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat yang tidak bertanggung jawab begitu mudahnya menyebarkan berita hoax melalui media sosial yang ada dan membuat berita hoax menjadi sesuatu yang perlu ditangani dan dilakukan penindakan karena merugikan orang lain. Salah satu contohnya mampu melakukan pembunuhan karakter seseorang. Untuk penjelasan isu terpilih, ada beberapa aspek yang menjadi parameter, diantaranya aktua, problematika, kelayakan, dan halayak, yang mana isu yang dipilih sedang marak terjadi di tengah masyarakat. Isu yang dipilih memiliki tingkat permasalahan yang cukup kompleks sehingga harus dicari solusinya.
Isu yang dipilih juga memiliki kelayakan dan relevansi untuk dicari pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir, isu yang dipilih menyangkut hajat hidup orang lain. Analisis yang dipakai dalam menentukan aktualisasi dari isu-isu yang diambil adalah analisis SWOT. Yang mana dalam faktor internal kita menggunakan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness sebagai indikatornya. Dalam kekuatan, rasa tanggung jawab moral individu penyebar hoax masih sangat rendah. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, serta yang terakhir, pola pikir masyarakat yang secara tidak langsung telah diarahkan pada sifat individualisme. Sedangkan untuk weakness atau kelemahannya, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan konfirmasi informasi dari media yang terpercaya. Masih kurangnya keterlibatan pemerintah dalam penanganannya. Setelah kita membahas faktor internal, maka faktor eksternal yang kita gunakan dalam analisis SWOT ini adalah peluang atau opportunity dengan tantangan atau threat. Di mana peluang yang ada adalah dengan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan media sosial. Kemudian, mendorong masyarakat terkait upaya internet positif serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Untuk threat atau tantangan, maka kekuatan akses jaringan akan semakin cepat menuju 5G. Banyaknya aplikasi medsos yang memudahkan penyebaran berita hoax, banyaknya komunitas atau grup media sosial yang tidak bisa diakses sehingga kontrol terbatas. Untuk alternatif strategi, maka dipakailah strength dan opportunity, yaitu memanfaatkan regulasi yang ada, dalam hal ini Undang-Undang ITE dalam mengatasi isu hoax di masyarakat, kemudian melakukan klarifikasi melalui layanan aduan masyarakat atau SPAN lapor misalnya, dan mendisposisikan pertanyaan berupa berita hoax terhadap instansi terkait. Dari pembahasan di atas, maka akan didapat akar masalah dan rekomendasi strategi. Di antaranya, rendahnya moralitas penyebar berita hoax, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai moralitas, invasi penyedia teknologi informasi yang memberi dampak psikologis terhadap penggunanya merupakan komponen-komponen akar masalah yang ditemukan, yang kemudian didapat rekomendasi strategi diantaranya meningkatkan nilai-nilai norma-norma di masyarakat sehingga tumbuh sikap yang luhur, memberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi bagi kehidupan, serta melakukan controlling terhadap sejumlah penyedia layanan informasi maupun aplikasi yang memiliki potensi yang berdampak pada psikologis penggunanya. Demikian pemaparan dari kami terkait materi analisis isu kontemporer ini, yang mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa maraknya penyebaran informasi hoax akibat rendahnya moralitas bangsa, sehingga perlu adanya peningkatan nilai-nilai norma-norma sehingga menghasilkan sikap luhur dan memiliki etika dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.